warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Agita Ningrum Cahayu Ningtyas dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, kelas 2D. Kali ini saya akan menjelaskan bagan mengenai mata kuliah kewirausahaan. Berikut ini adalah bagannya. Dapat dilihat bahwa bagan ini memiliki struktur dari yang paling atas adalah RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, dan yang paling rendah adalah beberapa bagian. Bagan ini didapatkan dari beberapa sumber. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, dan yang ketiga adalah ini. Setelah didapatkan dari ketiga sumber ini, maka kami merangkumnya menjadi satu bagan, yaitu bagan ini. Bagan perusahaan ini adalah bagan dari perusahaan jasa, yaitu perusahaan ojek online. Dapat dilihat pada bagian yang paling atas terdapat RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat ini adalah rapat tertinggi yang ada di dalam suatu perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU PT adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. RUPS ini adalah kekuasaan yang tidak dimiliki oleh dewan komisaris ataupun dewan direksi, sehingga RUPS ini memiliki kekuasaan yang mutlak tentang keputusan penting. Keputusan penting inilah yang akan dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah dewan komisaris. Di bawah RUPS adalah dewan komisaris. Di dewan komisaris itu adalah dewan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur PT. Di Indonesia, dewan komisaris ini ditunjuk oleh RUPS. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 lagi tentang perseroan terbatas dijabarkan fungsi dan wewenang juga tanggung jawab dari dewan komisaris ini. Salah satunya yaitu tadi adalah sebagai pengawas dari suatu PT atau perusahaan. Di bawah dari dewan komisaris terdapat komite audit. Komite audit ini adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite ini dibentuk oleh komisaris dan bersifat fakultatif atau dapat dibentuk. Lalu hal ini juga sesuai dengan pasal 121 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Lalu di bawah dari komite audit terdapat dewan direksi. Apa itu dewan direksi? Dewan direksi adalah kelompok individu yang dibentuk oleh para pemegang saham untuk mewakili sebuah perusahaan dan mewakili kepentingan perusahaan, juga memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak atas nama mereka, nama para investor. Lalu dewan direksi biasanya bertemu secara berkala untuk menetapkan kebijakan suatu manajemen dan pengawasan sebuah perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu direktur utama atau CEO. CEO memiliki kepanjangan yaitu Chief Executive Officer atau biasa disebut dengan CEO tadi, direktur utama. Direktur utama memiliki tugas yang paling penting juga, yaitu sebagai pemilik jabatan tertinggi dalam suatu perusahaan, institusi atau organisasi. CEO ini adalah orang yang memimpin dan mengambil keputusan yang terkait dengan seluruh kegiatan di dalam perusahaan. Perusahaan ibarat sebuah kapal dan nahkodanya adalah CEO. Jadi tanpa nahkoda, kapal pun tidak akan berlayar. Seperti itu juga dengan perusahaan. Tanpa CEO, sebuah perusahaan tidak akan berjalan
dengan sesuai mestinya. Lalu selanjutnya yaitu direktur operasional. Di bawah CEO ada beberapa direktur. Yang pertama, pada bagian ini ada direktur operasional, direktur keuangan, dan personalia. Sebenarnya direktur itu bisa terdiri dari berbagai macam hal lagi, seperti direktur sumber daya manusia dan lain-lain. Namun pada bagian ini pada bagian perusahaan ini memiliki 3 direktur, yaitu direktur personalia, direktur operasional, dan direktur keuangan tadi. Yang pertama adalah direktur operasional. Direktur operasional adalah direktur yang bertanggung jawab terhadap segala hal kegiatan operasional yang ada di dalam sebuah perusahaan, seperti proses perencanaan hingga pelaksanaan operasional sebuah perusahaan. Lalu, direktur keuangan. Direktur keuangan adalah direktur yang mengatur mengenai keuangan sebuah perusahaan, finansial dari sebuah perusahaan. Direktur ini memiliki sangatlah juga penting di dalam sebuah perusahaan, dikarenakan jika tidak ada keuangan yang baik, sebuah perusahaan tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana dengan mestinya. Lalu selanjutnya adalah direktur personalia. Apa itu direktur personalia? Direktur personalia adalah direktur yang mengelola atau mengatur seluruh karyawan di dalam perusahaan. Direktur ini dibantu oleh beberapa manajemen. Salah satunya adalah manajemen personalia untuk menyesuaikan karyawan-karyawan yang dipilih dengan perusahaan tersebut agar bekerja dengan maksimal. Lalu korporat sekretari. Korporat sekretari ini bahasa Indonesianya yaitu sekretaris perusahaan. Merekalah yang memimpin dalam memproses pengelolaan evaluasi dewan. Mereka juga yang melakukan audit terhadap tata kelola perusahaan, membantu menyelesaikan masalah perencanaan suksesi, dan membantu direktur dengan pelatihan dan program orientasi. Korporat sekretari ini berada langsung di bawah CEO, sama dengan direktur yang lainnya. Internal audit. Di bawah dari korporat sekretari terdapat internal audit. Bisa dilihat di gambar ini. Internal audit memiliki tugas yaitu mengenai pemeriksaan yang dikerjakan oleh si internal audit yang berasal dari bagian audit internal perusahaan untuk memeriksa catatan akuntansi dan keuangan perusahaan termasuk ketataan perusahaan dalam menjalankan manajemen yang berlaku. Internal audit ini berada langsung di bawah korporat sekretari. Setelah itu, di bawah dari direktur personalia terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah general manager. Apa itu general manager? General manager adalah manajer untuk semua tanggung jawab. Manajer ini memiliki semua tanggung jawab pejabat dalam suatu organisasi atau perusahaan. Beberapa unit fungsional adalah berasal dari pengelolaan general manager. Kepala bagian produksi adalah sebuah posisi yang bertanggung jawab atas segala permasalahan yang berkaitan dengan produksi dari sebuah perusahaan. Biasanya, kepala bagian produksi ini mengatur langsung ke pabriknya, atau jika pada perusahaan barang langsung ke pabrik. Mengatur hal-hal yang ada di pabrik. Marketing manager adalah salah satu jabatan struktural di dalam tim marketing perusahaan. Marketing manager adalah manajer marketing atau manajer pemasaran. Jadi mengatur tentang pemasaran pada sebuah perusahaan atau mengelola pemasaran dari suatu produk yang akan dijual oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah Head of Marketing Manager. Head of Marketing Manager adalah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memimpin semua kampanye pemasaran dalam perusahaan dan mengatur juga semua strategi pemasaran yang dibuat oleh marketing manager. Lalu selanjutnya adalah Finance Manager. Finance Manager yaitu memiliki tugas utama untuk bertanggung jawab, membantu perancangan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai dengan perusahaan.
Lalu selanjutnya adalah bagan yang paling bawah. Di bagan ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah staff. Staff adalah orang yang bertugas untuk membantu agar bisnis tetap berjalan lancar. Staf operasional ini ada di berbagai jenis industri sehingga memiliki tugas yang bervariatif. Lalu selanjutnya adalah security. Security itu bertanggung jawab melakukan pengamanan aset di tempat dia bekerja atau di sebuah perusahaan. Security melakukan tindakan pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan tugasnya dengan melakukan pengamanan secara maksimal. Security ini biasa disebut dengan satpam. Lalu adalah administrasi. Administrasi sebenarnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin, baik itu pencatatan maupun penyusunan sebuah data dan juga informasi dengan maksud agar di dalam pencarian sebuah opsi dapat berkaitan satu sama lain. Lalu administrasi ini sangat diperlukan sehingga biasanya tersusun rapi, tertata rapi. Selanjutnya adalah driver. Di sini terdapat dua arti dari driver. Yang pertama adalah driver OS atau software. Driver ini ada driver software yang memiliki tugas untuk mengontrol hardware dari administrasi tadi yang terpasang di komputer agar bisa terkoneksi dengan OS atau aplikasi lain atau perangkat yang lain. Di sini bisa saya contohkan pada perusahaan ojek online, yaitu aplikasi di dalam HP yang bisa diinstal di Play Store. Jadi driver di sini memiliki fungsi yang sedikit agak berbeda dari driver pada komputer. Lalu arti yang kedua adalah driver ojek online. Driver di sini diambil dari kata bahasa Inggris pengemudi. Dikarenakan bagan perusahaan ini adalah perusahaan ojek online, jadi driver ojek online adalah pengemudi ojek online yang merupakan spesialisasi dari perusahaan ini. Lalu selanjutnya adalah office boy atau office girl. Office ini berasal dari kata bahasa Inggris lagi, yaitu office adalah kantor, girl itu perempuan, boy itu laki-laki. Jadi dapat diartikan sebagai seseorang yang memenuhi segala kebutuhan di dalam kantor. Biasanya disebut dengan OB atau OG. Selanjutnya adalah jangka panjang dan juga jangka pendek dari perusahaan yang dibuat pada bagan ini. Rencana jangka pendek dari perusahaan Gojekin Indonesia. Yang pertama adalah menargetkan pasar dengan tepat dan memberikan kepuasan layanan Gojekin Indonesia sehingga dapat terlihat kualitas yang baik di layanan yang disediakan. Lalu yang kedua adalah memberikan diskon dan promo awal untuk memberikan ketertarikan kepada konsumen sekaligus menjadi sarana promosi yang baik untuk target marketing perusahaan. Lalu yang ketiga adalah membuat iklan kreatif sehingga para investor tertarik berinvestasi ke perusahaan dan konsumen juga tertarik menggunakan jasa dari Gojekin Indonesia. Lalu strategi jangka pendek yang terakhir yaitu memperkuat aplikasi secara online dan menargetkan target pasar offline sehingga pasar yang dimiliki dari perusahaan Gojekin Indonesia ini sangatlah luas. Selanjutnya adalah strategi jangka panjang dari perusahaan Gojekin Indonesia. Yang pertama, pengembangan layanan adalah hal yang terpenting agar semua dapat berkelanjutan dan kepuasan juga meningkat. Sehingga perusahaan akan mengembangkan layanan dari berbagai sektor seperti makanan, minuman, industri perfilman, lalu industri finansial dan keuangan juga yang lainnya. Namun di sini masih dalam research. Lalu yang kedua adalah penguatan produk yang paling diminati konsumen. Jadi kami akan mendata produk yang diluncurkan oleh perusahaan itu yang mana yang paling diminati sehingga di sanalah yang diperkuat untuk pemasaran yang lebih baik. Lalu yang terakhir adalah yang ketiga,
fokus melakukan ekspansi secara internasional dan menargetkan nilai transaksi dari pasar internasional bisa setara dengan transaksi yang di Indonesia. Kami berharap juga terjadi di pasar internasional. Baiklah, sekian dari penjelasan mengenai bagan perusahaan Gojek Indonesia. Saya harap bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.